Selamat pagi Bapak dan Ibu rekan-rekan TFL. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, marilah kita buka pertemuan ini dengan terlebih dahulu mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Namun sebelumnya saya ingin menyapa Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang terhormat, Bapak Ahmad Baki selaku narasumber. Ya. Yang terhormat Bapak Koordinator Pelatihan, yang kami cintai Bapak, Ibu, rekan-rekan TFL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang kami hormati, sebagaimana tercantum pada jadwal, pada kesempatan hari ini akan membahas materi pengadaan di tingkat masyarakat. Materi ini menjelaskan proses untuk memperoleh barang, jasa, serta tata cara pengadaan barang jasa yang sederhana berbasis masyarakat, berbasis potensi alam setempat dan prinsip-prinsip pemberdayaan. Materi ini sangat penting bagi rekan-rekan TFL dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Baiklah, sebelum narasumber menyampaikan materinya, saya sampaikan beberapa ketentuan acara sebagai berikut. 1. Narasumber kami beri waktu untuk penyampaian materi sekaligus diskusi selama 2 jam. 2. Selama narasumber menyampaikan materi, tidak ada interupsi dari peserta. 3. Setelah narasumber menyampaikan materinya, maka akan dibuka sesi tanya jawab. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ahmad Baki menyampaikan materi. Terima kasih. Buka aja kali ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ini ternyata dari Jabar juga ya. Kemarin saya juga Jabar tapi kelas sama ya, kayaknya beda ya, yang MK. Nanti kan teman-teman dapat MK juga siang. Terima kasih sudah menunggu hadir ya. Kita telat sekitar 15 menit dari jadwal, tapi ini sudah dapat laporan semua sudah hadir, walaupun tidak tatap muka gitu ya, tatap muka langsung. Ini tatap mukanya via daring aja, jadi sama saja. Nanti kalau ada beberapa pertanyaan gitu, nanti kita akan ada sesi diskusi. Cuman ini sebenarnya saya hanya mengulang penyampaian materi saja, karena saya yakin teman-teman sebenarnya kan sudah mendownload. Bahkan yang yang video juga sudah ada, kita upload di website kita gitu ya, di website di PLPBM sudah ada. Kemudian yang PowerPoint juga seharusnya teman-teman juga sudah punya. Jadi saya hanya mereview lah, kita review sama-sama kira-kira yang jadi kendala atau ada kesulitan di lapangan teman-teman seperti apa, nanti kita akan diskusikan semua. Ini mukanya kayaknya baru semua ya, nggak lihat langsung masalahnya, jadi saya hanya lihat di kamera. Mungkin yang belum kenal, kita kenalan dulu. Nama saya Ahmad Baki, tadi sudah dikenalkan oleh rekan panitia ya. Saya sehari-hari di Satkar PLPBM dulu namanya. Nah ini Satkar PLPBM. Kalau sekarang berganti lagi namanya dari PLPBM jadi BM, sekarang digabung di Direktorat Sanitasi. Jadi tapi orang-orangnya sama aja, hanya ganti nama. Kebetulan kita hari ini membahas materi tentang pengadaan barang dan jasa di tingkat masyarakat gitu ya, pengadaan di tingkat masyarakat. Dalam hal ini adalah program sanitasi pedesaan padat karya ya. Ini mungkin kabupatennya mana aja, ada Subang, Sukabumi, Majalengka ya. 3 aja Bu ya? 3 aja Bu ya?
Satunya Sumedang ya. Sumedang. Oke, Sumedang. Sumedang. Mungkin ada sudah progres di lapangan ya. Daerah termin satu dan sebagainya. Saya tidak detail memperhatikan di laporan mingguan dari teman-teman. Tapi mungkin beberapa sudah ada yang progres fisik di lapangan. Lagi kalau keuangan termin satu seharusnya sudah cair ya. Sudah pencairan. Baik, kita masuk ke materi. Materinya mana ya? Ini. Langsung buka. Di pengertiannya, lanjut Pak. Pengertian pengadaan adalah proses untuk memperoleh barang atau jasa berupa pengalihan dari pihak ketiga atau dari pihak yang mengadakan diperoleh dengan kualitas yang tepat dan harga yang termurah. Poinnya memang selalu yang termurah ya, termurah. Penyedia barang atau jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang dan jasa. Barang dalam hal ini adalah material kebutuhan untuk program sanitasi pedesaan padat karya kita ini. Kalau jasa umumnya ya untuk tenaga kerja lah, seperti itu. Kemudian tata cara pengadaannya di tingkat masyarakat dengan sederhana, berbasis masyarakat, berbasis potensi alam setempat dan prinsip-prinsip pemberdayaan, karena memang kita ada di program infrastruktur berbasis masyarakat, seperti itu. Jadi memang pemberdayaan masyarakat setempat, khususnya masyarakat lokal setempat di lokasi program itu yang menjadi sasaran atau prioritas kita. Kemudian tata caranya secara swakelola atau di mana pekerjaan mulai dari direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan. Jadi perencanaannya dalam hal ini kan teman-teman bersama KSM membuat RKM gitu ya, rencana kerja masyarakat, itu perencanaannya. Kemudian setelah diverifikasi masuk ke fase pencairan termin 1 gitu ya, RPD lah, rencana penggunaan dana, ada 1 ada 2, 70-30 sekarang. Kalau di Sandes, bukan sekarang, dari awal Sandes memang kita setting hanya 2 kali pencairan, itu 70-30 seperti itu. Kemudian juga yang mengawasi siapa, masyarakat setempat juga gitu kan ya, yang mengawasi juga. Kemudian mereka harus dalam hal ini yang terhimpun di dalam KSM menghimpun ya laporan untuk laporan pertanggungjawaban dalam hal ini penggunaan dananya dan kegiatan, karena mereka sebagai pelaksana di lapangan. Oke, lanjut. Ini tujuan pengadaan, lanjut aja Pak. Menghasilkan barang atau jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Ini cukup banyak, saya kalau bacakan satu-satu nanti teman-teman nyimak sendiri deh ya, baca sendiri, nanti kita diskusi. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9 ya, 9 untuk tujuan pengadaan. Oke, lanjut aja. Ini ada berdasarkan Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Dalam hal ini secara swakelola itu memang ada 4 tipe ya, ada 4 tipe, tapi saya tidak mengupas satu-satu, kita langsung fokus kepada sesuai dengan program kita berada pada masuk di tipe keempat. Jadi direncanakan sendiri oleh penanggung jawab anggaran dan atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat ya. Usulan kelompok masyarakat dalam hari ini adalah KSM, diawasi juga oleh kelompok masyarakatnya ya. Oke, lanjut aja. Ini struktur organisasi ya, struktur organisasi KSM. Jadi ini format baku secara umum lah ya. Secara umum seperti ini. Jadi dibentuk melalui forum rembuk warga, kemudian dipilih ketuanya, bendaharanya siapa, sekretarisnya siapa gitu kan. Di bawah ada seksi perencana, pelaksana konstruksi, seksi pengawasan. Nah, kalau dulu tim Barja sendiri
ya, sendiri, dibentuk lagi sendiri. Kalau sekarang dia bagian dari KSM. Makanya di sini ada seksi pengadaan barang dan jasa, ya. Jadi sudah gabung. Ini minimum 4. Silahkan kalau mau ditambahkan lagi, tujuannya mungkin untuk mempermudah pelaksanaan di lapangan, silahkan. Tapi minimum seperti ini struktur organisasinya. Dalam hal ini nanti SK-nya dari KPA, dalam hal ini di BPPW Balai, ini teman-teman di Jabar berarti di BPPW Provinsi Jabar gitu ya. Dan si KSM nanti melakukan perjanjian kerjasama, ya, PKS gitu ya. Jadi si ketuanya nanti yang melakukan PKS dengan PPK di balainya. Oke, lanjut. Ini etika pengadaan. Jadi ya, melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa dengan tanggung jawab, kemudian bekerja secara mandiri dan menjaga kerahasiaan, ini penting. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat gitu ya, walaupun ini tingkat masyarakat dalam tanda petik di desa lagi, karena lokus kita kan di desa ya, di desa. Kemudian menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang sudah ditetapkan ya, akan melalui forum rembuk ya, rembuk warga. Kemudian menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, kemudian menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan, kebocoran keuangan negara, kemudian menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi gitu ya, KKN, tidak menerima dan tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi berupa apa saja terkait dengan proses pengadaan. Ini etika pengadaan secara umum. Kalau kita mundur ke slide sebelumnya itu ada 4 secara umum etikanya ini ya. Oke, silakan lanjut aja Pak. Ini persiapan sebelum pelaksanaan pengadaan. Jadi yang pertama, karena kita ini di swakelola masyarakat ya, outputnya adalah perencanaannya berupa RKM. Jadi tim pengadaan dia harus memahami isi RKM, khususnya RAB ya, yang menjadi acuan. Karena kan yang mau dibelanjakan, rencana yang mau dibelanjakan tersusun atau tertuang di dalam rencana anggaran biaya atau dalam hal ini RAB. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan barang atau jasa serta potensi penyedia, biasanya ini dilakukan dengan survei ya, mengidentifikasi dulu, kemudian melakukan survei harga pasar sesuai dengan paket pengadaan dengan tata cara mendatangi toko, kemudian mengirim surat kebutuhan barang gitu kan ya. Tapi yang pertama, yang kedua, dua-duanya dilakukan boleh. Salah satu langsung mendatangi toko untuk survei harga, silahkan gitu ya. Kemudian pelaksanaan rembuk warga dan pra pengadaan barang atau jasa, kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pengadaan barang atau jasa. Rembuk warga tersebut setidaknya membahas, jadi menjelaskan hasil identifikasi potensi pengadaan. Jadi maksudnya hasil survei. Jadi paparan biasanya dari seksi tim pengadaan barang dan jasa gitu ya. Jadi dia memaparkan di toko si Anu ada jual ini, di toko ini ada jual ini, di toko si ini jual ini gitu kan ya. Kemudian prinsip dan mekanisme ketentuan dalam pengadaan barang dan jasa seperti apa, kemudian prosesnya juga seperti apa, kemudian kesepakatan pemaketan ya, pemaketan barang dan jasa. Jadi maksudnya pemaketan di sini adalah mengidentifikasi kebutuhannya semen apa dan besi, nanti belinya di mana dan sebagainya, sehingga menjadi satu kesatuan berdasarkan harga yang survei dan yang paling murah. Jadi tidak harus umpamanya di toko A dia nawarkan harga semua ada di sini, di toko B gini. Jadi paketnya bukan seperti itu sebenarnya. Jadi setelah dari harga survei akan ketahuan di toko A semen sekian, di toko B semen sekian. Biasanya kan kalau toko dia ada di sini murah, item ini di sini dia lebih mahal ya, tergantung suppliernya lah mereka gitu kan, sama mereka ngambil banyak usaha gitu kan ya, ngambil keuntungan berapa persen semua dan sebagainya. Jadi
Dari hasil identifikasi inilah disepakati nanti kira-kira yang di mana ngambil material ini, di toko mana, material di toko mana gitu kan ya. Sepakati kemudian ditetapkan. Oke, lanjut aja dulu. Ini jenis pengadaannya ada dua ya. Pengadaan langsung dan pengadaan lelang sederhana, tapi di program sanitasi pedesaan padat karya khususnya di sini saya langsung kita strike aja, bisa dikatakan tidak ada yang lelang ya, tidak boleh ada lelang lah, kasarnya begitu kalau bahasa tidak boleh ada lelang. Kenapa? Karena duitnya nggak ada yang sampai 200 juta per item material ya, walaupun pagu kita 350 juta, satu item material sampai 200 juta itu nggak mungkin ada tercapai, karena berdasarkan dari RPD termin 1 70%, kemudian kan di breakdown lagi kebutuhannya apa saja dan sebagainya, itu nggak ada yang sampai 200 juta. Jadi kita nanti lebih banyak diskusi menggali pengadaan langsung ini untuk pengadaan yang nilainya sampai dengan 200 juta rupiah. Oke, lanjut. Nih rinciannya gitu ya, nominal antara X atau di sini ya 1 rupiah lah sampai dengan 10 juta, itu caranya pengadaan langsung. Bukti perikatannya ini ya, bukti perikatannya berupa kwitansi pembelian udah cukup, kemudian 10 sampai dengan 50 juta, cara pengadaannya sama juga pengadaan langsung, bukti perikatannya berupa nota atau kwitansi, kemudian 50 sampai dengan 200 juta ini biasanya berupa SPK, tapi sampai 200 juta saya yakin tidak ada ya, tidak ada. Tapi mungkin kalau yang kegiatan lain ya, mungkin kalau yang sanimas reguler atau sanimas DB atau mungkin pernah di Pamsimas atau di Kotaku, mungkin saja ada yang sampai di situ, tapi itu beda. Kita fokus pada program kita dalam hal ini di sanitasi pedesaan padat padat karya. Oke, lanjut. Pengadaan atau metode partisipasi masyarakat yang nilainya, nilai harga barangnya atau transaksinya itu kurang dari 50 juta, itu tahapan pengadaannya di pengadaan partisipasi masyarakat. Kalau teman-teman menyimak di bahan tayang ini, sumber barang atau material tidak dikuasai oleh satu pihak penyedia dan atau satu kelompok tertentu ya, karena walaupun lokos kita di desa, tapi desa sekarang menjadi perhatian ya, menjadi perhatian. Bahkan ada Kementerian Desa sendiri, di mana program pembangunan di desa ini sekarang lagi gencar-gencarnya. Jadi mungkin saja ada kelompok yang sudah terbiasa, dalam tanda petik terbiasa gitu ya, terbiasa mengelola dana atau apa dan sebagainya. Jadi mendominasi lah ya, itu nggak boleh. Jadi masyarakat atau kelompok pengumpul material dapat ditunjuk langsung melalui kesepakatan dalam rembuk warga saat pra pengadaan barang. Ini dari rembuk biasanya kan kita ada salah satu tadi mengidentifikasi potensi. Jadi kemungkinan bisa saja ada warga setempat di desa itu gitu kan ya, atau ya pastinya warga setempat lah, dia ngambil pasir seperti itu atau membuat bata gitu kan ya, langsung. Nah itu semua orang di sana sudah tahu si Ahmad umpamanya dia hari-hari kerjanya ya nambang pasir gitu, hari-hari kerjanya buat batako gitu atau buat bata dan sebagainya. Nah itu bisa ditunjuk ya, jadi sebagai pemasok karena dia warga lokal gitu kan ya. Cara pengadaan berasal dari masyarakat atau pengepul. Ini nilainya antara 1 sampai dengan 10 juta. Bisa dilakukan dengan pembelian langsung kepada penyedia barang. Itu bukti perikatannya seperti kayak yang di tabel tadi ya. Cukup berupa kwitansi pembelian, pembayaran dengan materai sesuai dengan ketentuan. Kan ada ketentuan penggunaan materai ya. Kapan menggunakan materai yang 3.000, kapan menggunakan materai yang 6.000. Nanti kapan ininya mungkin besok teman-teman akan dapat materi tentang manajemen pengelolaan keuangan. Nah itu nanti bisa detail di situ ditanyakan gitu kan ya. Apakah setiap transaksi harus dikasih materai, apa dikumpulkan dulu nanti dikasih materai, nanti
di materi besok lah kita teman-teman bisa diskusi menanyakan ke narsumnya. Untuk nilai di atas 10 sampai dengan 50 juta dilakukan dengan pembelian langsung kepada satu kelompok ya. Dalam hal ini kelompok masyarakat atau toko sebagai penyedia barang dan bukti perikatannya berupa nota atau kwitansi dengan materai juga sesuai ketentuan. Kemudian harga yang ditawarkan telah disepakati bersama di dalam rembuk ya, rembuk pra pengadaan dan tidak melebihi dari RAB. Ini jarang terjadi, kecuali kalau begitu direncanakan kemudian ada kejadian yang luar biasa yang menyebabkan barang tiba-tiba naik. Jadi kayak contoh mungkin 2 tahun lalu seperti kayak di Parigi Motong ya, Motong di Sulawesi Tengah. Jadi pada saat penyusunan RKM normal, survei normal gitu, tapi tiba-tiba ada gempa di Palu ya, gempa di Palu sehingga semua material kosong. Kebutuhan bangunan besar, kontraktor besar pada ngambilkan untuk pembangunan di sana, material kosong, sehingga pada saat membeli harganya 2 kali lipat dari perencanaan ya, karena memang material kosong dan sebagainya. Nah, tapi kita mudah-mudahan tidak ada seperti itu. Jadi ya yang normal-normal sajalah ya, perencanaan dan pelaksanaannya bisa berjalan bersama. Biaya sewa kendaraan untuk mengangkut material itu boleh dianggarkan ya, boleh dianggarkan, dibayar terpisah ya, dengan mengikuti ketentuan pengadaan sewa alat. Nih, kalau sewa alat, kalau dibutuhkan alat sih macam-macam ya, alat transportasi ya, mobil mungkin, atau kendaraan motor, aksesnya mobil mungkin desanya jauh di atas gunung, jalannya sempit, di pinggir jurang ya, mamuju gitu, maju mundur jurang seperti itu ya. Jadi tidak bisa pakai kendaraan roda 4, mungkin pakai ojek ya, ojek naik motor langsir satu-satu, boleh. Oke, lanjut Pak. Ini yang penting ya. Jadi laporan pertanggungjawaban. Jadi biasanya kadang terlewat, nanti akhirnya malah bablas nota-nota. Ya semua bukti perikatan lah tidak lengkap dan sebagainya, akhirnya menyebabkan proses penyusunan atau laporan pertanggungjawaban menjadi terkendala. Nah, ini nanti berdampak pada biasanya ke tahap pencairan tahap 2 lah ya, seperti itu. Jadi dokumen-dokumennya yang pertama adalah berita acara pembentukan tim, kemudian berita acara survei, upah dan sewa alat itu harus ada, kemudian undangan pengadaan materi, bahan atau material jika ada, artinya nih si toko atau orang yang mau masuk di lokasi terdekat program itu kalau diundang jika ada dilampirkan juga, kemudian penawaran dari pemasok jika ada dimasukkan gitu kan ya. Kemudian surat pernyataan kebenaran usaha, kemudian berita acara penentuan pemenang, kemudian surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi, SPK kalau ada yang nilainya lebih sampai 200 juta tadi kan harus SPK, tapi kalau yang di BM mungkin nggak ada yang sampai segitu. Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan, dalam hal ini tanggung jawab dia gitu ya. Begitu dia ditunjuk sebagai pemasok, dia harus tanggung jawab gitu ya. Kemudian dokumen pengantar barang atau faktur barang, ini penting ya dilampirkan nanti di dalam LPJ. Lanjut. Administrasi pengadaan barang dan jasa terdiri dari dokumen-dokumen dalam proses pengadaan. Nah, ini rinciannya sebenarnya sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban. Nah, ini sampaikan yang nilainya, ini saya mungkin tulisannya agak kecil, 1 sampai 50, ada 4 gitu ya. Berita acara pembentukan tim, kemudian berita acara survei harga bahan, upah, sewa alat gitu kan. Kemudian berita acara penentuan toko atau pemasok, kemudian dokumen pengantar barang atau faktur barang, bisa berupa nota atau kwitansi. Kemudian yang nilainya 50 sampai dengan 100 ini lebih banyak
sampai 200 juta ini lebih banyak, sampai D sama, kemudian surat pernyataan kebenaran usaha ya. Surat pernyataan kebenaran usaha ini antara yang 50 sampai dengan 200 juta. Jangan juga nanti kalian wajibkan orang jual pasir 1 kubik, mana bukti siupnya, surat izin apa situ ya, surat izin tempat usaha. Nah, itu ya nggak perlu, karena itu masuk dalam kategori yang nilainya 1 sampai dengan 50 juta gitu ya. Kemudian berita acara penentuan pemenang ini biasanya dengan lelang sederhana. Kemudian pernyataan tidak menuntut ganti rugi, pernyataan surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan, kemudian ada juga SPK dari KSM gitu kan ya. Kemudian dokumen pengantar barang atau faktur barang. Oke, lanjut. Ini perubahan kontrak. Terkait dengan perubahan kontrak dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan atau spesifikasi teknis ya. Dalam hal ini KAK yang ditentukan dalam dokumen RKM bagian dari kontrak antara PPK bersama dengan KSM dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi menambah atau mengurangi volume yang tercantum di dalam kontrak. Ini yang maksud saya tadi contoh kayak di Palu ya, Sulawesi Tengah tadi. Kemudian menambah dan atau mengurangi jenis kegiatan, kemudian mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi di lapangan dan atau mengubah jadwal pelaksanaan. Ini terkait dengan perubahan kontrak kalau ada situasi yang mengharuskan dia harus dirubah ya, karena ada kejadian macam-macam, mungkin di lapangan namanya perencanaan ya, tidak bisa plek 100% dengan pelaksanaan kan gitu pasti. Apalagi kalau dia swakelola di tingkat masyarakat, pasti ada yang berubah. Justru kalau dia tidak berubah itu yang agak dipertanyakan, khususnya nanti ini yang terkait dengan adendum nanti lanjut. Nah, ini perubahan kontrak. Terkait perubahan kontrak, maka KSM perlu melakukan penyesuaian terkait pertanggungjawaban kegiatan dengan penyusunan dokumen perubahan kontrak ya. Atau biasanya familiarnya mungkin teman-teman mengenalnya dengan istilah adendum ya, adendum yang disetujui oleh PPK. Adapun dasar pelaksanaan perubahan kontrak atau adendum ini ada tertuang di Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah dan turunannya, peraturan pemerintah LKPP nomor 8 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan swakelola. Jadi ada dasar hukumnya di situ, payung hukumnya itu. Kemudian dalam hal ini tim pelaksana atau KSM ya, karena tim pelaksana kegiatan dalam hal ini KSM gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir. Umpamanya nih kontrak mereka sampai dengan minggu kedua Desember ya, minggu kedua Desember 2019 gitu kan ya. Tapi tidak bisa tercapai 100% sesuai dengan waktu yang tertuang di dalam kontrak. Namun tim PPK dalam hal ini bersama timnya menilai bahwa KSM mampu menyelesaikan pekerjaan. Jadi kan makanya ada monep dari teman-teman balai, teman-teman PPK, ada monep ke lapangan gitu kan ya, nanti mengidentifikasi ya opname lah seperti itu. Mereka menilai KSM mampu menyelesaikan pekerjaan. Jadi si PPK bisa memberikan kesempatan kepada tim pelaksana atau dalam hal ini KSM untuk menyelesaikan pekerjaan. Kemudian pemberian kesempatan kepada KSM untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran ya, seperti diatur dalam peraturan lembaga LKPP nomor 8 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan swakelola. Jadi program kita bisa loncat tahun ya, diselesaikan tadi kontraknya saya katakan minggu kedua gitu kan ya 2019, karena kan ini dananya APBN gitu kan, biasanya harus selesai di akhir tahun. Kalau loncat awal tahun nanti potensi jadi temuan, permasalahan dan sebagainya. Tapi dari penjelasan di sini itu bisa. Nah, dalam hal ini bolanya kembali kepada PPK ya. Mereka mengevaluasi, menilai ini KSM bisa
Karena kayak saya minta waktu sampai dengan minggu kedua Januari lah, minta tambahan waktu 30 hari untuk menyelesaikan, itu boleh ya, ada juga dasar ininya. Tapi saran saya teman-teman mengawal di lapangan ini dihindari ya, ini dihindari, jadi fokus di akhir tahun untuk selesai semua. Karena nanti kalau lewat tahun nanti banyak sekali masalahnya, mungkin ada teman-teman luar yang ada iseng atau apa mencari-cari, itu malah jadi pengganggu ya. Oke, lanjut. Ini hanya contoh ya, formulir contoh di lampiran Juknis harusnya sudah ada ini. Ini kami ambilkan dari lampiran Juknis. Jadi berita acara survei harga bahan dan upah ya. Nanti yang mengetahui ketua KSM, ini yang melakukan siapa ya, tim pengadaannya atau seksi pengadaan barang dan jasa gitu kan ya. Ini yang melakukan survei. Jadi ketahuan siapa aja orangnya, ini apa namanya, contoh berita acaranya, dan nanti dilampirkan di dalam dokumen LPJ. Lanjut. Ini sama survei harga bahan material gitu. Ini yang melakukan survei harga, ini kan karena teman-teman TPL harus mengetahui juga. Jadi si KSM benar nggak dia melakukan survei gitu kan ya. Ini sama nanti dilampirkan juga, ini terkait dengan yang jasanya ya. Oke, lanjut. Ini contoh kontrak adendum ya, kalau ada perubahan ini contohnya, itu semula menjadi, justifikasinya apa itu tertuang di situ. Nah, kemudian PPK dan KSM membuat perjanjian baru ya. Waktu pelaksanaannya sampai tanggal berapa dikasih kesempatan, kemudian karena yang melakukan perjanjian adalah PPK dan KSM ya, mereka harus tanda tangan berdua di situ. Lanjut, habis. Nah, enggak banyak materinya ya. Kita masih punya banyak waktu karena tadi alokasinya sampai 2 jam. Ya mungkin masih ada 60 menit kita untuk diskusi sambil ngopi, silahkan teman-teman semua. Saya juga, kopi saya nggak ada. Sudah tadi. Tapi kalau ngerokok tahan dulu ya. Kalau ngerokok tahan dulu, itu sama-sama berokok. Mantap tuh Muhammad Faisal. Kirim kopinya sini dong. Baik, sekian dulu dari saya. Kita masuk ke sesi diskusi tanya jawab. Nanti ini mudah-mudahan audionya tidak ada masalah semua di sini. Jadi kalau mau chat juga silahkan. Ada teman-teman panitia yang standby menghandle ini teman-teman. Jadi kalau sinyal lemah gitu ya, sinyal di tempat teman-teman lemah, bermasalah bisa lewat chat aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya lagi gangguan, tiba-tiba refresh sendiri. Wah, ada jinnya itu. Oke. Ada? Kalau ada yang mau bertanya, langsung aja interupsi di situ. Interupsi. Nanti yang lain menyimak, kita diskusi. Interupsi. Oke. Interupsi. Ya, lanjut. Tes. Ya, udah kedengaran. Masuk Pak Eko. Oke. Oh ya, siap. Masuk Pak Eko. Eko Majalengka, Pak. Ya. Kan. Pertama menarik tentang pengadaan barang dan jasa tadi, Pak ya. Mungkin yang jadi pertanyaan tadi, kita berusaha untuk menggali potensi yang ada di sekitar masyarakat. Nah, padahal mungkin dalam pelaksanaan mungkin ada beberapa toko ketika kita survei harga di luar desa tersebut gitu ya, mungkin skupnya di kecamatan atau kabupaten, toko material mereka itu jauh lebih murah karena mereka mungkin ngambilnya banyak gitu ya, sehingga harga item materialnya lebih murah. Nah, padahal di desanya gitu ya, ada toko material kecil tapi harganya pasti jauh lebih mahal.
Padahal kan kita tadi di awal kita berusaha untuk mengambil harga yang paling murah, kualitas terbaik. Tetapi ketika kita memilih toko di luar potensi yang ada di desa tersebut, berarti kan kita sudah menghilangkan mungkin potensi toko material yang di wilayah desa kecil tadi untuk tenaga kerja dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu bagaimana Pak? Apakah kita tetap milih toko di luar sana dengan harga terbaik, murah, atau kita memaksimalkan toko di kampung sendiri nih, walaupun harga sedikit mahal, tetapi positifnya toko material itu bisa bisa mempekerjakan banyak orang, termasuk mungkin tetangga-tetangga yang ada di situ. Itu yang pertama Pak. Yang pertama aja dulu Pak, ntar mungkin bisa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kang Eko ya. Tanyanya bagus. Jadi saya langsung jawab deh. Yang prioritas karena kita adalah program pemberdayaan ya. Ingat salah satu tujuan program kita padat karya tunai lagi. Jadi memang prioritas membantu masyarakat di desa setempat ya, membantu masyarakat di desa penerima program Sandes. Saya mungkin desa Sandes. Ini desa ini sudah diidentifikasi di awal, kita terima saja lokasinya gitu ya. Karena pojok-pojok kenapa desa ini ditetapkan dan sebagainya itu sudah mekanismenya. Artinya memang sasaran pemerintah untuk ke desa sini. Nah, dalam proses kita pengadaan barang desa itu maupun nanti yang terkait tenaga kerja itu juga prioritas yang di sini dulu. Ya. Prioritas yang di sini dulu. Mungkin harganya agak mahal ya. Tapi mahalnya diidentifikasi wajar tidak. Ya, jangan karena mentah-mentah seperti ini kemudian ada program dia kasih harga dinaikin sengaja dinaikin. Nah, kalau itu nggak boleh. Tapi kalau memang yaitu harganya paling gampang, makanya identifikasi paling gampang, cari saja rumah warga yang mungkin 1 bulan terakhir membangun gitu ya. Lihat aja nota kwitansinya. Ya, nota kwitansi pembelian contoh. Nah, itu dia dulu jual berapa. Biasanya kalau naik dikit oke lah, masih wajar. Kalau jauh pun biasanya kan ya dia akan tambah transport dan sebagainya. Ini kita abaikan dulu yang jauh-jauh. Kecuali kalau di toko yang ada di desa itu dia tidak ada material yang dibutuhkan. Contoh umpamanya kalau pipa gitu ya, pipa yang AW lah katakan begitu, karena mahal dia nggak stok banyak atau mungkin nggak jual sama sekali, nggak ada yang beli gitu kan ya. Nah ini kalau memang nggak ada boleh kita cari yang terdekat dulu. Ada toko mana lagi yang terdekat? Ada mungkin ke kecamatan ya. Kecamatan, kemudian nggak ada juga di kecamatan, nah mungkin nanti ke tingkat kabupatennya, kabupaten nggak ada ke provinsi. Jadi jangan langsung kita ambil karena mentang-mentang yang paling murah, ya udah kontak aja supplier yang di provinsi, wah ini pasti mau. Cuman masalahnya adalah tujuan awal kita ini mendistribusikan duit 350 juta ini ke desa-desa menjadi hilang. Ya, kasarnya dari pusat sudah dapat ke desa ini, kan harapannya 350 juta ini habis di sini, baik dari material, kemudian tenaga kerja juga sama, yang setempat dulu, ya, karena kita mau memberdayakan. Jadi ekonomi mikro di desa ini berputar. Tujuannya itu sebenarnya, jangan ada jauh nih yang paling murah tapi jauh. Lah ini kalau gitu duitnya balik ke sini lagi dong. Ambil aja di Jakarta sekalian atau di Jawa Baratnya, di ibu kotanya di Bandung gitu kan ya. Lah duit 350 jutanya balik ke sini lagi dong. Desanya dapat apa? Nggak ada. Nah ini sasaran. Karena pendekatan kita adalah swakelola pemberdayaan di tingkat masyarakat, bukan kontraktual ya. Kalau kontraktual dan lagi ceritanya. Kalau kontraktual ya namanya kontraktor cari untung sebanyak-banyaknya, ya udah. Dia berani sewa truk, kirim semua material, bangun di sana jauh lebih murah. Nah, itu yang
pendekatan, kita tidak pakai pendekatan itu, tapi kita pemberdayaan. Nah, ada kekhawatiran mungkin, ada kekhawatiran. Terus dasarnya apa, Pak? Ya itu tadi, makanya ada survei, ya, survei harga di masyarakat. Ya, oke, mungkin itu dulu. Bentar jawabannya, silakan kalau ada yang mau didiskusikan lagi. Gimana? Masih ada suaranya? Jadi prioritasnya adalah yang masyarakat tempat dulu, ya. Masyarakat tempat. Kalau nggak ada, baru kita cari. Begitu juga yang tentang tenaga kerja. Nanti mungkin ada materi yang apa? Yang siang lah ya, manajemen konstruksi. Jadi untuk rekrutmen tenaga kerja itu ya prioritas masyarakat tempat dulu. Kalau nggak ada, baru cari yang luarnya. Tapi ya itu wajar. Nah, wajarnya gimana menentukan wajar enggaknya? Makanya ada rembuk itu. Nah, rembuk itu kan nanti akan tergali semua di situ. Biasanya nih harian sekian dibayar, jangan mentah-mentah terus dia jual mahal. Nah, itu masalah juga ya, gitu. Mungkin gitu, Kang Eko. Yang lain mungkin ada yang mau atau mau ditanyakan lagi, ada hal lain kita diskusi. Ayo, kalau saya bisa jawab langsung saya jawab, kalau enggak saya minta waktu. Baru jam 10 lewat 9. Masih lama buat Agnes. Abdullah Maja. Ada? Kalau nggak ada saya tanya satu-satu nih. Berkabupaten lah ya. Kita update progres aja dulu. Mau tahu saya di lapangan seperti apa ini? Mungkin kita ada 4 kabupaten di sini. Ini saya baca yang saya ini Majalengka siapa? Mungkin tab Majalengka ini. Omong dulu. Progresnya sudah sampai mana? Teknik maupun pemberdayaannya deh, salah satu. Cara dulu. Karena kalau waktunya sekarang saya close, nanti saya dimarahin sama panitia. Baik, Majalengka siapa Majalengka? Ini namanya banyak di belakang Majalengka. Pendiam semua ya. Nggak ada yang mau laporan Majalengka siapa? Pak Eko tadi di mana Pak Eko? Hadir. Dibuka aja mic-nya. Kalau kalian belum buka mic-nya nanti kayak ngomong sendiri. Pak Eko di mana nih? Oh, ini Majalengka nih. Di lapangan udah sampai mana, Kang? Sudah pelaksanaan bangun berapa unit? Belum Pak, Majalengka kemarin udah baru pelaksanaan PKS. Suaranya kecil. Belum ada fisik ya? Belum pelaksanaan fisik ya? Belum. Oh. Baru kemarin pelaksanaan PKS, kemudian pelatihan tukang dan KSM untuk persiapan konstruksi. Sekarang kita tinggal menunggu pencairan dana dari KPPN ke rekening setiap KSM. Sambil kita mungkin dari TFL juga melakukan penguatan di KSM maupun di masyarakat calon penerima manfaat. Coba. Oke, terima kasih Berarti apa namanya? Rembuk nanti yang menentukan beli barangnya di mana sudah di ini ya, untuk proses budgetnya sudah sudah dilakukan lah ya. Tinggal belanja aja, kalau duitnya cair tinggal belanja gitu kan ya.
Ya Pak, betul, seperti itu Pak. Oke, ada kendala nggak? Kira-kira? Kalau secara kendala sepertinya lancar saja Pak, lancar aja. Ya. Walaupun dengan keadaan yang serba terbatas dengan adanya pandemi COVID, tapi teman kayaknya sih masih bisa melakukan pendampingan yang maksimal. Jadi untuk hambatan-hambatan insya Allah di lapangan kita bisa atasi lah Pak. Amin, gitu. amin. Ya, biar cepat gajian juga ya. Oke. Karena teman-teman progres ya. Lancar di lapangan kemudian juga. Amin. Oke, terima kasih laporannya dari teman-teman Majalengka. Belum ada yang fisik. Oke, tapi masih sesuai RKTL ya, RKTL nasional kan kita di awal Agustus. Ya, minggu depan lah. Oh ya Pak Baki, ini ada pertanyaan susulan boleh? Atau boleh. Ke kabupaten lain dulu. Sini aja dulu, yang lain masih malu-malu. Oke, tadi di slide yang mungkin di slide beberapa ya saya baca tahapan pengadaan dan partisipasi masyarakat. Di sana ada nilai transaksi di Rp 1.000 sampai 10 juta masalah. Itu cukup dengan kwitansi. Ya. Saya itu nggak lihat nota, Pak. Ya. Nah, yang kedua itu 10 juta sampai 50 juta itu ada nota, ada kwitansi. Nah, pertanyaan saya biar nggak rancu di lapangan, walaupun peng-LPJ-an kita juga masih lama gitu ya, karena juga belum ada fisik, biar sama persepsi kita. Di 1 sampai 10 juta ini nggak usah pakai nota atau cukup kwitansi saja Pak. Itu aja, terima kasih. Oke. Kalau ada nota pakai nota ya. Kalau dia tokonya nggak punya, maksudnya si penyedianya nggak punya nota. Kalau nota kan berarti ada label tokonya ya. Ada label tokonya di atas. Nah, ini maksudnya gini, ini sebenarnya untuk yang menyuplai masyarakat setempat. Jadi contoh tadi saya sempat sampaikan yang material pasir umpamanya. Ada penambang pasir di sana, di situ. Dia pengepul, toko bahkan ngambil di dia. Ya, kebetulan di desa tempat teman-teman ada penambang tradisional seperti itu ngambil di sungai atau mecah batu. Nah, dia kan nggak punya toko. Tapi dia memang penambang kerjanya. Nah, mungkin dia punya nota yang ada label tokonya. Nah, ini yang seperti ini bisa dengan kwitansi ditandangani gitu kan ya. Tangan. Nah, terus tempelnya apa Pak? Ada cap jempol aja lah. Ya, cap jempol aja. Cap jempol aja udah cukup. Cuman ini kenapa kami tulis di bahan tayang kita. Jadi karena lokus kita seperti saya katakan di desa jauh. Jadi kita tidak mewajibkan. Jadi kita mengantisipasi itulah. Tapi kalau dia sudah walaupun dia desa tapi dia udah ramai gitu. Nah, dia ada nota, silahkan aja pakai notanya. Tapi kalau yang dia transaksi antara 10 sampai 50, nah itu kan transaksi besar seperti itu ya udah wajib pasti dia toko wujudnya. Bukan yang orang sebagai penyuplai. Jadi kita untuk memfasilitasi yang seperti itu aja. Jadi mungkin kalau kita kan belanja penggunaan dananya kan dari 350 ya. Ini kan terbagi 2 70%, kemudian di sini ada 30%. Ini termin 1, ini pencairan termin 2. Nah, ini kan ada sebenarnya di materi besok mungkin ya, ada RPD. Ya, kemudian ada turunannya lagi, rencana penggunaan dana bank gitu kan ya. Nah, identifikasi material itu sebenarnya di sini. Ya. Identifikasi kebutuhan material itu berdasarkan dari RPD. Makanya saya sampaikan tidak ada yang nilainya sampai dengan kita harus mengadakan lelang sederhana. Nah, nggak ada sampai 200 juta berdasarkan RPD 1 ini. Jadi kayak nanti kan akan
terbreakdown kebutuhannya semen, ya, kemudian pasir, kemudian besi, dan lain-lainnya, mau materialnya. Nah, ini di toko mana yang sebenarnya ini kalau kita buat di toko A umpamanya, di sini ada toko B, di sini ada toko C, ya. Ini kalau di toko sini mungkin dia 55.000, contoh aja ini. Di sini 56, ya. Kemudian di sini dia 58 lah gitu. Kan? Kemudian di sini dia pasir. Kalau tokonya jualan pasir, di sini mungkin satu rate-nya atau satu kubiknya dia ya mungkin di sini 210, ya. Di sini dia 200. Nah, di sini dia sudah lebih murah nih, 195 umpamanya. Terus nih pasti bervariasi harganya beda-beda. Nah, yang benar kita proses pengadaan sebenarnya inilah dari hasil survei ini. Mana nih yang murah nih? Semen beli di toko A, gitu kan? Kalau pasir di toko B, pamanya dari hasil survei, kan? Di toko C, ini yang paling murah nih di sini nih. Kayak gitu. Nah, tapi tiba-tiba ada warga yang nyeletuk pada saat ini, kan dilakukan pada saat pra pengadaan ya. Namun tiba-tiba ada yang nyeletuk, beli di si Amat aja tuh. Dia kan nambang. Orang toko C ini ngambilnya di sana. Itu kan? Di Amat pamanya bisa 180. Cuman dia hanya punya pasir aja. Gitu kan? Dia hanya punya pasir aja, nggak ada material lain, karena dia memang hari-harinya nambang pasir doang, gitu kan ya. Ya udah. Nah, inilah beli di sini. Pokoknya untuk supaya DP ini berapa unit bangun, keseluruhan. Kalau gitu material ambil di Amat aja semua yang pasir. Nah, sampai dia 10 juta pokoknya transaksinya. Dia kan nggak punya nota toko nggak ada. Ya udah, ini pakai kwitansi. Ya, pakai kwitansi. Terus bukti ininya apa ya? Teken aja tanda tangan dia di situ. Kurang kuat, stempel kurang kuat. Ya udah, kepala desa mengetahui, stempel kepala desa, aman. Gitu kurang lebih, Kang Eko. Yap. Ada lagi? Oke, mungkin Majalengka cukup. Yang lain nih, Sukabumi kali ya? Sukabumi. Progresnya sampai mana Sukabumi? Sudah pencairan? Sudah ada pencairan atau progres fisik? Karena ini kita memang situasi COVID ya, dari KPPN-nya ngantri. Nah, ini juga perlu teman-teman antisipasi nantinya dan masyarakat. Karena pasti ada protes nanti. Kok lama sekali Pak, ini bener jalan nggak programnya, jadi nggak? Repot. Teman-teman nanti dapat teror. Oke. Ada yang mau bicara dari Sukabumi? Sampaikan progresnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Salam. Nah, Pak, Kang Tatan, silakan. Saya menyampaikan desa damai saya kemarin sudah pencairan di tanggal 16 Juli, Pak. Berarti di hari Kamis. Kemudian pelaksanaannya di hari Sabtu, karena berhubung dengan hari Jumat itu tidak kebiasaan kami. Ada yang tidak bisa bekerja karena memang waktunya juga pendek. Jumat akan untuk persiapan aja, seperti pembelanjaan
APD dan lain sebagainya. Untuk progres sekarang itu baru yang terbangun galian itu sudah ada satu desa ya. Satu desa itu ada yang 5 dulu gitu. Memang targetkan 9. Kemudian itu yang ini biru Pak. Kemudian juga yang desa satunya lagi sudah mencapai di 8 titik lokasi galian. Dan juga sekarang sudah pelaksanaan perakitan pembersihan di speed tank-nya Pak. Oke. Itu untuk progres di kami. Mungkin desa-desa yang lain ada yang lebih duluan, lebih cepat gitu. Seperti di desa Bojonggaling sudah ada pengecoran ya, kemudian juga ada yang sudah bangunan biliknya. Seperti itu Pak. Jadi memang kita variatif lah di Sukabumi. Itu tergantung yang gitu Pak. Oke, terima kasih. Baiklah, progresnya paling nggak sudah maju ya dari RKTL nasional kan sudah bisa curistar. Jadi mungkin nanti yang perlu teman-teman pasti adalah terkait ini ya. Nah, ini kan terbagi di beberapa RPDB ya, 1, 2, 3 gitu kan, minimum 3. Nanti yang untuk 1 berapa unit RPDB 1 dapatnya? 9 unit kan ya. Terus ya. RPDB 2 berapa unit? Total kamu berapa unit sih? Kalau di Sukabumi yang kami total semua ada 26 unit, tapi ada yang komunal enggak gitu. Oke, itu yang individualnya ada 20-an ya, 26 tadi ya? Semuanya 26 dengan yang komunal Pak. Oh, 26 yang komunal. Tapi kalau jumlah kakaknya dapat berapa? Jumlah kakaknya ada yang 37, juga ada yang jumlah kakaknya ya ada yang 40, variatif. Oh, gitu. Yang komunal sampai berapa itu? Berapa kakak? Kalau komunal kita yang 2 Pak, kalau di desa kami ya. 2 kakak gitu. Tapi jumlah jiwanya memang cukup banyak juga. Iya. Tapi desainnya sudah menyesuaikan kan tadi jumlah jiwanya. Ada yang 6 kakak malah. Oh gitu. Oke. Ya biasanya kalau komunal kayak gitu dia bisa lebih ngirit lah. Terus outputnya kan akan lebih banyak juga lebih banyak. Bagus lah kalau di atas sampai 30-an lebih gitu ya. Kita kan 30 aja. Syukur bisa lebih. Oke, jadi nanti diantisipasi aja nanti untuk mungkin materi siang lah ya dengan manajemen produksi itu untuk termin 2 ini hati-hati nih. Tapi Tatan sebelumnya TFL di Sandes juga. Saya sebelumnya di TFL DAK Pak. Sandes Sukabumi baru tahun ini kan Pak. Iya. Oh, tapi pengalaman sebelumnya di DAK ya. Ini berbeda sekali loh, hati-hati loh ya. Walaupun sarana yang dibuat di bawah itu sama, tangki septik, individual maupun komunal, tapi kalau Sandes kan ya ada bangunan atas juga gitu kan untuk bikin biliknya. Beberapa ada kesamaan, tapi ada yang perbedaan mendasar juga. Khususnya dari segi yang keuangannya, apalagi kalau DAK yang sekarang kan 50-50, kalau yang dulu mungkin dulu mungkin 4-3-3 ya. 40-30 kan? Ya, karena kami juga sebenarnya kalau DK yang dari PU-nya yang bikin unitnya. Jadi beberapa kita diskusi sama teman-teman yang mengurusi DK. Nah, ini yang mungkin yang tanah baru. Jadi hati-hati ya, jangan semua langsung dibangun dari yang 70% dari perencanaan awal ya, karena nanti duitnya nggak cukup narik ini. Maksudnya syaratnya nggak cukup. Itu kan dia progres fisik harus 60%, 50% sudah digunakan. Itu hati-hati
Jadi masyarakat mungkin juga pada nggak sabar, rebutan, jadi mau didahulukan semuanya gitu kan ya. Oke lah kalau gitu sok gali semua, akhirnya nggak ada yang tercapai, malah nggak bisa tertarik gitu minggu aja. Itu masalah. Jadi nanti memang berbagi peran, berbagi tugas sama partner pemberdayaan teknisnya. Jadi untuk meyakinkan, menjelaskan ke masyarakat, ini dulu yang kita bangun, apa dan sebagainya, jadi supaya bisa tetap sesuai dengan perencanaan lah, begitu. Oke. Kami juga tidak akan terlepas dari koordinasi dengan Paskam. Ya, cocok lah sudah kalau begitu. Tatan TPL apa nih? Teknik apa pemberdayaan? Saya pemberdayaan, Pak. Oke. Ya, bagus. Dah, makasih Pak. Yuk, makasih informasinya. Yang lain, Majalengka sudah, Sukabumi sudah, mana lagi nih? Subang ada yang mau bicara nggak Subang? Dari Subang mungkin ada yang mau bicara? Izin ke toilet, ya silakan. Dari Subang, malu di Subang nih. Selain Subang mana lagi? Satu kabupatennya. Sumedang ya. Atau dari Sumedang dulu. Kalau mau. Sudah sampai mana progresnya ini di lapangan? Cek. Yup, siapa nih? Tatang. Datang juga nih namanya. Oke, mic-nya mungkin salah satu di off dulu biar nggak feedback di sini. Itu lagi sama-sama yang lainnya. Satu aja mic-nya. Speaker apa mic-nya? Oke, silakan Kang. Ya, makasih Pak. Untuk pengadaan barang dan jasa mungkin untuk Sumedang tidak terlalu banyak masalah Pak. Alhamdulillah lah. Dan sekarang Sumedang posisi progres Sumedang tinggal menunggu pencairan yang tahap pertama Pak. Ya. Semua desa Sumedang. Di lapangan Sumedang rata-rata belum mulai Pak, sebelum dananya turun. Iyalah. Iya, soalnya kemarin kami tanggal berapa ya? Hari Jumat kalau nggak salah, kita baru PKS untuk Sumedang. Mungkin kami yang paling terlambat Pak untuk Jawa Barat untuk Sumedang untuk PKS-nya. Kebetulan daerah kami beberapa kali ada revisi. Oke. Iya. Semua kabupaten, semua desa di Sumedang ya. Belum ada yang fisik berarti. Oke. Ya, baru selesai revisi Pak. Jadi langsung PKS sama hari Jumat. Ya. Pelatihan tukang, adalah tukang semacam biar nanti di lapangan lebih efisien lagi. Ya. Baik. Terima kasih. Dan terlalu banyak pertanyaan sebenarnya. Siapa tahu ya di balai di Jawa Barat dan melihat cepat-cepat aja kan saya itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman di Sumedang. Memang kalau sudah PKS, istilahnya kalau sudah sampai KPPN itu bolanya sudah bukan di teman-teman balai lagi gitu ya. Jadi apalagi kalau kejadian COVID kayak gini, ini hampir semua. Jadi bukan hanya program IBM aja, pokoknya semua terkait dengan
duit menduit lah ya, dalam ini duit pemerintah, kegiatan yang pemerintah. Setahu saya pada diantri, ya, pada diantri walaupun teman-teman di balai beberapa sudah yang sampai membuat surat, artinya program kita ini masuk dalam program prioritas gitu untuk mendukung di masa pandemi seperti ini. Ya tetap aja dari KPPN mereka yang antri lah ya, mintanya antri. Jadi dibatasin lah dari KPPN-nya. Apalagi kalau Jawa Barat mungkin banyak sekali kegiatan di sana. Termasuk juga ya gaji teman-teman biasanya gitu juga. Karena kan harus cairkannya dari KPPN semua duitnya. Ya mudah-mudahan lah dalam waktu cepat, mungkin minggu depan kalau sudah PKS-nya kan sudah, kemudian sudah diajukan penarikan, mudah-mudahan satu mingguan ini udah ada progres supaya nanti di masyarakat bisa segera pelaksanaan fisik ya, pekerjaan fisiknya. Oke, terima kasih Pak Tatang Sukarya dari Sumedang ya. Infonya. Yang ini satu kabupaten lagi nih. Dari Subang, mungkin dari Subang. Dari Subang belum ada bicara ini dari tadi. Pak. Silakan. Siapa nih? Saya Yunita, Pak. Oke. Dari Kabupaten Subang. Ini Pak mengenai bentuk laporan pertanggungjawaban tim pengadaan barang dan jasa untuk nilai Rp1 sampai Rp50 juta. Itu kan harus ada berita acara pembentukan tim pengadaan, kemudian berita acara survei harga, berita acara penentuan toko, dan dokumen pengantar barang atau faktur. Nah, di sini itu saya baca di juknisnya nggak ada Pak untuk berita acara pembentukan tim pengadaannya. Apa dari balai sudah ada atau bagaimana gitu Pak? Oke. Langsung saya jawab ya. Akhirnya ada juga suara cewek ini. Mungkin dari dulu cowok semua nanya. Baik. Jadi karena kalau ada KSM pasti ada tim pengadaan barang dan jasa gitu, karena mereka masuk dalam struktur di KSM-nya. Nah, ini tinggal di sebenarnya dari SK berarti SK KSM itu sudah bisa digunakan juga. Ya karena dia masuk di struktur. Tapi seingat saya di lampiran juknis itu ada contoh berita acara ya, contoh berita acara pembentukan tim. Diisi aja di situ. Pomnya tinggal ya kalau nggak punya kopinya berarti ketik ulang teman yang ngetik atau mungkin dari pasca pada punya itu ya. Terus kalau yang ini kan kalau berita acara penentuan toko gimana Pak? Soalnya di sini contohnya kan adanya berita acara untuk lelang. Nggak ada di juknis. Masa nggak ada? Nggak ada sih Pak kalau saya lihat, soalnya pas baca itu adanya berita acara penentuan untuk buat lelang Pak itu Pak. Coba dibuka dulu. Pak, slide-nya tadi yang contoh dokumen. Tuh, berita acara survei harga dan upah, ini survei. Terus yang untuk toko ini berita dan ini ada ini mundur lagi. Dan
Ini kan yang 50 acara pembentukan mestinya kan sudah ada. Kemudian berita acara survei harga tadi POM-nya ada. Nah, penentuan toko atau pemasoknya ya. Kalau contohnya nggak ada, buat aja berdasarkan hasil rembuk ya, hasil rembuk pada tanggal sekian gitu kan, disepakati untuk apa namanya pengadaan atau pemasok atau toko apa di situ sebut, belinya di situ. Jadi formatnya kayak yang di atas tadi, tapi redaksionalnya aja nanti teman-teman apa namanya sesuaikan ya, sesuaikan nama judulnya. Coba maju Pak, lanjut. Nah, pakai ini bisa nih ya. Berita acara penentuan toko atau pemasok pada hari ini tanggal telah melakukan. Nah, ini kan berarti tim pengadaan ya atau apa rembuk warga ya, disesuaikan redaksionalnya melakukan rembuk, kemudian di bawahnya langsung aja ditentukan di situ toko-toko mana yang mau beli di toko apa, mau beli toko apa gitu. Tapi coba di detail lagi, coba dilihat. Seingat saya sih ada itu harusnya, tapi mungkin ada yang terlewat. Nanti buat koreksi kami ya, mungkin nanti bisa koordinasi dengan Paskapnya juga, karena kan ada teman-teman advisory juga. Nanti kalau teman-teman kebingungan bisa koordinasi, nanyakan contohnya seperti apa, nanti bisa kita susulkan. Jadi sebenarnya di lampiran kan hanya contoh-contoh, tidak baku seperti itu. Jadi menyesuaikan di lapangan. Berita apalagi kalau yang terkait rembuk ya, itu kayaknya ada yang pom-pom yang rembuk warga. Nah, itu menyadur dari situ tuh bisa. Oke, gitu Yunita. Iya Pak. Ada lagi? Redaksional aja disesuaikan ya Pak? Ya, betul, redaksional aja disesuaikan. Ini kalau yang di bahan tayang hanya beberapa yang kita ambil contoh. Itu kan ada yang pom, saya jadi ingat ada contoh yang rembuk ya, pom rembuk warga nanti redaksionalnya disesuaikan situ, nanti langsung ditandatangani mereka di sana acaranya dapat. Itu penting ya, semua berita acara karena itu buat dasar nanti kalau ada permasalahan di kemudian hari, ada yang bertanya dan sebagainya, dasarnya apa. Jadi siapa ada rembuk nanti segera langsung dibuat berita acara ditandatangani. Jadi jangan ditunda besok deh gitu kan. Jadi langsung kalau paling tidak untuk awal kalau umpamanya tidak laptop, tidak ada printer, manual aja yang penting tanda tangannya kan yang mengetahui di situ, yang ikut dilampirkan dalam absen dan sebagainya. Itu dulu. Jadi tidak harus diketik juga. Kita kalau di desa kalau ada printer ya syukur bisa langsung print gitu kan hasilnya ada ringan kecil bisa di kalau nggak ada ya juga nggak masalah. Nanti absennya siapa yang hadir di situ kan tanda tangannya dari absen itu aja mewakili lampiran. Oke, gitu ya. Ya Pak, makasih. Oke, makasih. Assalamualaikum, saya Denny dari Kabupaten Subang. Mohon penjelasan untuk BPJS. Apakah KSM membuatkan BPJS ke pekerja? Apakah TFL tidak diberikan BPS juga? Terima kasih. Nah, TFL masih ada yang belum ikut BPJS? Harusnya ada lah ya. Semua. Nah, mungkin ada kebijakan dari teman-teman di balai, coba nanti silahkan ditanyakan di sana, karena kan kontrak teman-teman ada di sana. Kalau untuk pekerja KSM itu bisa, ya,
Bisa kan ada yang untuk BPJS pekerja, nanti diambilkan dananya dari yang dana BOP. Dana BOP KSM itu bisa diambilkan dari situ. Ya, yang maksimum bisa dipakai 5%. Nah, itu dana untuk asuransi pekerja, boleh kan dia hanya temporary, artinya mulai masa pelaksanaan. Ini seingat saya kan kalau Subang ini wilayah 1 ya, mungkin masuknya dengan Kang Erwin ya, PPK-nya Pak Erwin. Setahu saya beliau untuk yang ini tidak mempermasalahkan, maksudnya menggunakan dana yang dari BOP yang untuk dari KSM. Kalau dia pekerjanya belum punya, ya, kalau double kan nanti nggak boleh juga itu kayaknya. Kalau sudah ada BPJS ya pakai yang itu aja. Tapi kalau sama sekali belum, nah cuman ini yang BPJS yang untuk kegiatan. Nanti teman-teman yang koordinasi ke kantor BPJS-nya. Jadi ini ada program seperti ini, waktu pelaksanaannya. Nah ini kan berapa bulan. Nanti kan ada preminya sekian-sekian. Nanti itu bisa diambilkan dari dana BOP itu. Boleh ya. Gitu Kang Denny. Dibuka aja mic-nya, Kang. Mic-nya dibuka dulu. Oh, sinyal bagus gitu kok. Kelihatan dari sini. Oke. Boleh ya. Apalagi masa pandemi kayak gini, APD-nya yang terkait selain APD standar kan boleh tuh di Juknis yang suplemen Juknis kita yang terkait dengan COVID itu kan ada rinciannya boleh digunakan diambilkan untuk apa saja itu ada di situ item-item atau material apa saja yang bisa diambilkan dari yang salah satunya adalah diambilkan dari yang untuk terkait asuransi gitu kan ya. Kemudian ya mungkin pengadaan sabun ya, disinfektan sabun itu kan disinfektan juga gitu kan dan sebagainya. Cukup itu harusnya cukup. Oke. Mungkin kalau ada lagi yang mau tanya. Apakah TFL tidak diberikan BPJS juga? Nanti tanya ke PPK-nya aja. Oke, mungkin kalau tidak ada lagi, kita akhiri sessionnya ya. Agak maju sedikit, tapi nanti kan siang ada materi lagi jam 1, manajemen konstruksi, tapi saya nggak tahu di kelas ini apa di kelas yang lain. Dan khususnya yang sudah ada konstruksi ataupun yang belum, karena kita berada di situasi sekarang COVID masih betah ya, masih belum pergi gitu kan, masih mengintai kita semua. Walaupun kita kelihatan sehat begini, mudah-mudahan kita selalu sehat, mengawal program sampai dengan selesai. Tetap hati-hati ya, hati-hati, gunakan masker, jaga jarak dan sebagainya. Apalagi nanti kalau pekerjaan fisik mulai, itu kan akan banyak sekali interaksi dengan masyarakat setempat, kemudian juga mungkin masyarakat di luar itu kita nggak ada yang tahu, karena si COVID wujudnya nggak ada terlihat secara kasat mata. Jadi ya hanya kesadaran diri kita masing-masing untuk selalu jaga kondisi, jaga kesehatan ya, kita dan keluarga juga, buat teman-teman yang sudah berkeluarga gitu ya. Jadi mudah-mudahan pelaksanaan sanitasi pedesaan padat karya di lokasi dampingan teman-teman semua itu berjalan ya, tidak ada yang molor, loncat tahun dan sebagainya, lancar semua, masyarakat bisa menikmati semua ya. Selesai nanti tahun depan insya Allah kalau ada kesempatan lagi kita bisa bersama, mungkin dengan tatap muka secara langsung, bisa di program yang sama atau di program IBM yang lainnya ya, karena
Sejatinya kalau program pemberdayaan ini sangat banyak, apalagi terkait dengan sanitasi. Kalau kita lihat sampai 2030 lah minimum ya, SDGs targetnya 2030. Jadi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bidang sanitasi khususnya air limbah itu akan banyak sekali. Tinggal kita saja teman-teman semua bisa eksis atau mau loncat berganti haluan silahkan, tapi gambarannya secara umum untuk program sanitasi kita masih sangat panjang ya, gap kita masih cukup jauh secara nasional. Makanya dari pemerintah pusat sendiri juga sudah membuat program lah, salah satunya di Sandes ini yang lokusnya kita di pedesaan. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata ya, salah ucap. Jadi mohon dimaklumi teman-teman semua. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, jaga kondisi semua. Bye-bye. Saya kembalikan ke panitia dulu. Jangan bubar dulu ya. Jangan langsung main kabur. Tadi yang ke toilet harus balik dulu. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Baki yang telah sudi membagi pengalamannya pada acara pelatihan hari ini. Oke, rasa terima kasih juga saya sampaikan kepada para TFL sekalian atas partisipasi aktif selama diskusi berlangsung. Kepada rekan-rekan TFL, kita beri aplaus kepada narasumber. Oke, kepada para peserta TFL mohon diisi lembar evaluasi. Untuk selanjutnya istirahat. Kita mulai sesi selanjutnya pada pukul 1 siang. Terima kasih. Kabur. Demi angin wangi ramampu nambani panas ning ati mbok gawe lara amarga kuciwa tresno mbok paro ora nyangka kowe teko tenan larani aku sing jaga tenanan sampai nanti ku memilih pergi pasti kelak kau mengerti besar cinta yang telah ku beri tak sampai hati untuk rela karena cinta yang telah ada kau hancurkan dengan tega dan berbagi hati dengan dia. Pancene aku sing kleru ra iso ngerteni karepe atimu.
kasih